Nah, di video sebelumnya kita kan sudah membuat database, juga udah menginput data perusahaan, dan juga kita sudah menginput data pembelian. Nah, selanjutnya di video ini kita akan membahas transaksi apa sih yang terjadi di aplikasi Accurate gitu kan. Pertama yaitu kita akan melakukan transaksi penerimaan pinjaman bank. Penerimaan pinjaman bank yaitu mulai dari menu aktivitas ke kas dan bank, lalu pilih penerimaan. Lalu di bagian depositonya kita pilih bank yang kita pinjam. Lalu kita pilih di sini contohnya Bank Mandiri IDR. Setelah itu kita sesuaikan tanggalnya, di sini sudah sesuai. Lalu kita memonya kita isi penerimaan pinjaman bank. Lalu di bagian account nolnya kita isi sama utang bank. Lalu kita di amountnya kita pilih berapa nominal yang kita pinjam. Tentunya di sini saya buat 20 juta. Nah, di bagian amount sini kan ada kalkulator, kita klik, maka dia akan secara otomatis. Lalu kita klik simpan dan tutup. Nah, untuk penerimaan pinjaman bank sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan pembayaran angsuran pinjaman bank, yaitu dari menu aktivitas, buku besar, lalu ke bukti jurnal umum. Nah, setelah itu di kolom date kita sesuaikan. Di sini kan sudah sesuai dengan tanggal hari ini. Baru di kolom description kita isi pembayaran angsuran pinjaman bank. Lalu di bagian account no-nya kita isi yaitu hutang bank. Lalu di kolom debit kita isi nominalnya ya. Sesuaikan. Di sini saya buat 20 juta. Lalu kita klik kanan, kita tambah baru. Lalu di sini kita buat bunga, jika tidak ada bunga kita pilih beban lain-lain. Lalu kita bagian kolom debit kita isi sesuai dengan nominal yang kita inginkan. Nah, kita klik kanan, kita klik baru. Lalu di sini kita akan memilih banknya. Di sini saya memilih Bank Mandiri IDR. Lalu akan secara otomatis. Lalu sini kan kita akan menggunakan menu recurring. Sini kita klik transaksi berulang. Lalu di bagian keterangannya kita isi pembayaran angsuran pinjaman bank. Lalu di sini kan ada berapa kali? Di sini kita buat 12 kali. Dia akan secara otomatis akan ada 12 transaksi. Lalu kita klik simpan dan tutup. Lalu kita klik simpan dan tutup. Nah, untuk transaksinya sudah selesai. Sekarang kita akan melakukan pembayaran untuk tiap bulannya, yaitu dari menu daftar kita klik transaksi berulang atau recurring. Kita klik transaksi berulang. Lalu di sini akan muncul transaksi yang sudah kita buat. Lalu kita klik saja lagi. Nah, di kolom kedua di nomor 2 di bagian nomor faktur kita klik. Di sini kita klik buat faktur.
Lalu di bagian description-nya kita buat yaitu pembayaran angsuran pinjaman bank bulan kedua. Nah, lalu kita klik simpan dan tutup. Lalu kita klik perbarui. Nah, di sini akan muncul. Nah, untuk bulan selanjutnya itu sama seperti sebelumnya, yaitu kita klik kanan lalu buat faktur. Lalu kita di sini di bagian kolom description-nya kita buat pembayaran angsuran pinjaman bank bulan ketiga. Lalu kita klik simpan dan tutup. Lalu kita klik perbarui. Maka di sini akan muncul secara otomatis. Nah, untuk transaksi berulang dari menu recurring sudah berhasil kita lakukan. Lalu kita klik simpan dan tutup. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pembayaran beban operasional melalui rekening bank. Langkahnya yaitu pertama, kita ke menu aktivitas, lalu pilih kas dan bank, lalu pilih pembayaran. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Lalu di platformnya kita pilih rekening bank yang kita inginkan. Di sini saya akan mengambil contohnya itu Bank Mandiri IDR. Lalu di bagian Cequeno-nya kita isi nomor transaksinya. Di sini saya pilih 1000. Kita isi 1000. Baru tanggalnya kita sesuaikan. Bagian memo yaitu kita buat pembayaran sewa gedung. Lalu di bagian V-nya kita isi sewa gedung. Nah, lalu di bagian account-nya kita pilih beban sewa. Di bagian amount-nya kita isi nominal yang kita inginkan. Sini saya buat 12 juta. Lalu di bagian amount kan kita klik aja tombol kalkulatornya, maka dia akan secara otomatis akan terisi. Nah, lalu klik simpan dan tutup. Nah, untuk pembayaran beban operasional melalui rekening bank sudah selesai. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pencatatan kegiatan penarikan tunai dari rekening bank dan transfer antar bank. Yang pertama yaitu kita akan melakukan pencatatan kegiatan penarikan tunai dari rekening bank, yaitu dari menu aktivitas, lalu buku besar, lalu klik bukti jurnal umum. Nah, di sini kita sesuaikan tanggalnya, sudah sesuaikan. Di kolom description kita isikan yaitu penarikan tunai. Penarikan tunai. Di account-nya kita pilih yaitu akun kas IDR. Lalu kita ke kolom debit, kita isikan nominalnya yaitu 5 juta. Lalu klik kanan, lalu tambah baru. Nah, di sini kita akan milih banknya. Di sini saya akan memilih Bank Mandiri IDR. Nah, di sini akan secara otomatis terisi. Lalu kita klik simpan dan tutup. Nah, untuk penarikan tunai sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan transfer antar bank, yaitu dari menu aktivitas, lalu buku besar, lalu bukti jurnal umum. Lalu di sini kita kan tanggalnya sudah sesuai, lalu di kolom description-nya kita isi transfer antar bank. Lalu di kolom account-nya kita pilih bank yang ingin
untuk pengirimnya. Di sini saya akan memilih Bank Mandiri DR. Lalu kita isikan kolom debitnya itu sebesar 8 juta. Lalu kita klik kanan, kita buat baru. Nah, di sini kita akan memilih bank yang ingin kita transfer. Di sini ada Bank BRI DR, kita klik. Dia akan secara otomatis. Nah, lalu kita klik simpan dan tutup. Nah, untuk transaksi transfer antar bank sudah selesai. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pencatatan penerimaan bunga dan pembebanan biaya administrasi. Oke, yang pertama yaitu kita akan melakukan pencatatan penerimaan bunga, yaitu dari menu aktivitas, lalu kita pilih kas dan bank, lalu pilih penerimaan. Lalu di bagian depositonya kita pilih bank yang kita inginkan. Di sini saya akan memilih Bank Mandiri IDR. Oke, kita sesuaikan tanggalnya. Lalu di bagian memo kita isi yaitu pendapatan bunga deposito. Lalu di bagian akunnya kita pilih yaitu akun pendapatan. Di sini kan ada akun pendapatan lainnya, kita pilih saja. Lalu di bagian amountnya kita isikan nominalnya. Di sini saya memilih saya akan bagian amountnya di sini saya akan mengisikan senilai 4.500.000. Nah, lalu kan di sini di bagian amountnya yang di bawah memo kan ada kalkulator. Di sini kita klik saja, dia akan secara otomatis terisi. Lalu kita klik simpan dan tutup. Nah, untuk pencatatan penerimaan bunganya sudah berhasil. Oke, selanjutnya kita akan melakukan yaitu pembebanan biaya administrasi, yaitu dari menu aktivitas, kas dan bank, lalu ke menu pembayaran. Lalu di bagian platformnya kita isi kas IDR. Nah, di bagian cek no-nya itu kita isi nomor, yaitu saya buat sini 1001. Lalu di bagian memo kita buat yaitu pembayaran administrasi. Lalu di V-nya itu kita pilih bank yang kita tuju. Di sini saya buat Bank Mandiri IDR. Lalu di bagian cek no-nya itu kita pilih ke beban lain-lain. Lalu di bagian amount-nya kita isikan nominal yang kita inginkan. Sini saya buat 1 juta. Lalu di bagian amount ini kan ada tombol kalkulator, kita klik saja tombol kalkulatornya. Lalu dia akan secara otomatis terisi. Lalu kita klik simpan dan tutup. Nah, untuk pembebanan biaya administrasinya sudah selesai.